Baik, pembahasan pertama yaitu Neo-Keynesian dan pasca Keynes. James Keynes lahir di Cambridge pada bulan Juni 1883. John Neville adalah seorang akademis di sana dan berpikir logika dan ekonomi politik. Ia juga penulis dari salah satu buku pertama yang ditujukan untuk metodologi ekonomi. Volume yang tetap menjadi referensi penting dan sintetis berguna. J.M. Keynes ini awalnya mengungkapkan uh, fakultas intelektual yang luar biasa, segera berangkat dari ide-ide ini, terutama di bawah pengaruh intelektual dan Marxian yang ia didik. J.M. Keynes ini adalah ekonom abad ke-20 yang paling berpengaruh. Pada kenyataannya, perlu togol kembali ke Alfred Marshall untuk menemukan seorang ekonom sama efektif dengan rekan profesional. Dan David Ricardo dan ilustrasi berdampak pada kebijakan publik. Dalam keadaan ini, unsur paradoks itu bercampur, karena penjelasan Keynesian dari situs pendapatan nasional dan kesempatan kerja berpakaian dalam bahasa yang sangat teknis ditujukan awalnya ekonom, dan diterapkan dalam bentuk eksplisit untuk jangka pendek di situasi saja. Walaupun demikian, tidak pernah ekonomi Keynesian ini memiliki Alfred tindakan politisi, pemimpin pemimpin serikat buruh, pejabat pemerintah, dan bahkan bankir. Banyak atau sebagian besar dari mereka belum pernah membaca karya utama Keynes itu. Nah, penjelasan berikutnya yaitu tokoh-tokoh fenomenal neo-Keynesian. Nah, ada beberapa tokoh. Yang pertama itu ada Alvin Harvey Hansen. Hansen ini berhasil menyusun secara sistematis serangkaian pikiran dasar Keynes dalam suatu kerangka analisis yang rapi dan utuh. Dia dengan jelas menunjukkan hal-hal pokok pada sistem pemikirannya dalam ramifikasinya terhadap kebijakan negara secara langsung dan tidak langsung. Hansen juga menjelaskan permasalahan mengenai pendapatan nasional, investasi, dan kesempatan kerja yang ditempatkan dalam suatu pola perkembangan ekonomi yang ditandai gerak gelombang kegiatan yang menaik dan menurun, atau disebut dengan fluktuasi ekonomi. Dalam hal ini, Hansen juga dipengaruhi oleh pemikiran Joseph Schumpeter yang bersama-sama berinduk di Harvard University. Dalam hubungan ini, pengelolaan permintaan agragatif dilihat sebagai pencerminan dari kebijakan fiskal yang anti-siklis. Hansen juga menghubungkan antara beberapa pemikiran dari Alfred Marshall dan dari cabang ilmu ekonomi pemikiran Keynes. Dalam pola pendekatan Hansen, kini teori sirkulus ekonomi dijadikan lagi sebagai bagian dalam kerangka teori ekonomi umum. Nah, tokoh kedua yaitu Joseph Schumpeter. Dari masa-masa sebelumnya, pakar pertama yang lebih serius dalam mengembangkan teori pertumbuhan adalah Schumpeter. Bagi dia, pelaku utama pertumbuhan ekonomi adalah adanya entrepreneur. Entrepreneur bukan hanya seorang pengusaha atau manajer, melainkan juga seseorang yang mau menerima risiko dan menghasilkan produk dan teknologi baru dalam masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang orang untuk menggali penemuan-penemuan baru seperti lingkungan masyarakat penganut laissez-faire. Dalam masyarakat yang demikian, insentif bagi penemuan baru lebih tinggi. Juga depresi tahun 30-an menurut Schumpeter bukan karena kelemahan sistem kapitalis, tetapi justru karena kekuatannya. Yang pada saat itu, perekonomian sedang berada dalam salah satu titik terendah dalam suatu gelombang panjang. Jika ditemukan inovasi dan teknologi baru, perekonomian akan membaik kembali. Nah, tokoh yang ketiga yaitu Simon Kuznets. Kuznets ini berperan dalam kegiatan yang bersangkut paut dengan data statistik yang selanjutnya berkembang menjadi ilmu pengetahuan dengan kerangka analisis berdasarkan teknik dan metode matematika canggih. Kuznets memantau kegiatan ekonomi dalam masyarakat dengan berpangkal pada suatu kerangka perhitungan nasional dengan dilengkapi tentang unsur-unsur komponen dalam pendapatan nasional. Berkat karya Kuznets tersebut, pengertian-pengertian pokok dalam kerangka teori Keynes dapat diberikan wujud nyata secara kuantitatif empiris seperti mengenai hubungan antara pendapatan konsumsi, tabungan, investasi dalam masyarakat secara agregat. Dan segala sesuatu itu dapat diamati dan dikaji secara berturut-turut sesuai tahapan dan perkembangan waktu. Hal ini dikenal sebagai time series analysis. Nah, pembahasan berikutnya itu tokoh-tokoh fenomenal
fenomenal pasca Keynesian. Yang pertama ada Nicholas Gregory Mankiw. Mankiw ini adalah profesor ekonomi di Harvard University. Penelitiannya mencakup banyak bidang dalam ilmu ekonomi dan meliputi berbagai tulisan mengenai penyesuaian harga, perilaku konsumen, pasar keuangan, kebijakan moneter dan fiskal, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep makroekonominya yang sangat terkenal dan merupakan bidang ahlinya ini, Mankiw menawarkan keseimbangan dalam pembahasan isu-isu makroekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Mengintegrasikan wawasan teori klasik dan teori Keynes, menyajikan teori ekonomi dengan beberapa variasi model sederhana, dan memberikan penekanan bahwa makroekonomi adalah disiplin ilmu empiris yang banyak berkaitan dengan bidang-bidang ilmu lainnya. Yang kedua yaitu David Romer. Romer ini adalah profesor ekonomi politik di University of California, Berkeley. Dia ini merupakan pakar ekonomi di bidang makroekonomi. Dalam karya terbarunya, Romer bekerja sama dengan istrinya, Christina Romer, pada kebijakan fiskal dan moneter dari tahun 1950 hingga saat ini. Dengan menggunakan catatan dan pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC dan bahan-bahan dari staf The Fed untuk mempelajari bagaimana Federal Reserve membuat keputusan. Karyanya menunjukkan bahwa beberapa dari kredit untuk pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil pada tahun 1950 should lies dengan good policy of Federal Reserve. Di samping itu, anggota FOMC telah membuat keputusan yang lebih baik dengan mengandalkan lebih dekat pada perkiraan yang dibuat oleh staf The Fed tersebut. Baru-baru ini, Romers, David, dan Christina berfokus pada dampak kebijakan pajak pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara umum. Karya ini terlihat pada catatan sejarah perubahan pajak di Amerika Serikat pada tahun 1945 sampai 2007 tidak termasuk perubahan pajak endogen yang dibuat untuk melawan resesi atau meringankan biaya pengeluaran baru pemerintah. Ia menemukan bahwa ada peningkatan pajak eksogen dibuat misalnya untuk mengurangi pewarisan defisit anggaran, mengurangi pertumbuhan ekonomi meskipun dengan jumlah yang lebih kecil setelah tahun 1980 dari sebelumnya. Romers juga menemukan tidak ada dukungan untuk hipotesis bahwa pemotongan pajak mengendalikan pengeluaran pemerintah. Memang pemotongan pajak bisa saja meningkatkan pengeluaran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efek utama dari pemotongan pajak pada anggaran pemerintah adalah mendorong timbulnya peningkatan pajak berikutnya. Materi berikutnya yaitu teori gelombang perusahaan. Marx menyatakan dua prinsip tentang siklus ekonomi. Yang pertama yaitu fluktuasi melekat pada sistem kapitalis. Sebab fluktuasi terjadi karena kekuatan-kekuatan yang ada dalam sistem ekonomi. Dan yang kedua, penyebab utama fluktuasi ditemukan dalam kekuatan-kekuatan yang menentukan pengeluaran investasi. Beberapa pakar ekonomi heterodoks mengatakan bahwa dalam sistem kapitalis melekat suatu kekuatan yang akan membawa perekonomian pada depresi. Sebenarnya pandangan fluktuasi tidak begitu diperhatikan karena pendapat orang klasik bahwa perekonomian selalu berada di dalam keadaan seimbang. Lalu, orang-orang pada pasca Keynes mulai mempelajari teori fluktuasi karena memerlukan teori-teori yang mampu menjelaskan hal-hal yang menyebabkan perekonomian jauh dari kata stabil. Bagi kaum neo-Keynesian, penyebab fluktuasi karena dua hal. Yang pertama yaitu terjadinya perubahan dalam tingkat investasi dan rendahnya tingkat konsumsi. Kedua, tidak adanya mekanisme koreksi yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan full employment equilibrium. Penyebab ketidakseimbangan adalah kakunya tingkat harga, terutama tingkat upah dalam mekanisme penyesuaian. Baik, dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa teori ekonomi Keynesian, neo-Keynesian, dan pasca-Keynesian memiliki pengaruh dan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman ekonomi makro. John Maynard Keynes sebagai tokoh sentral dalam ekonomi Keynesian mengemukakan konsep-konsep yang mendefinisikan pemikiran ekonomi pada masanya. Teori ini menekankan peran pemerintah dalam mengatasi fluktuasi ekonomi melalui kebijakan fiskal. Pengembangan selanjutnya dari neo-Keynesianisme ini melibatkan tokoh-tokoh seperti Alvin Hansen, Joseph Schumpeter, dan Simon Kuznets.
Hansen membantu menyusun pemikiran Keynes menjadi suatu kerangka analisis yang lebih sistematis. Sementara Schumpeter menyoroti peran entrepreneur dan inovasi dalam pertumbuhan ekonomi. Kuznets membantu kontribusi besar dalam pengembangan data statistik dan analisis time series untuk memahami hubungan antara pendapatan, konsumsi, tabungan, dan investasi. Pada era pasca Keynesian, tokoh-tokoh seperti Nicholas Gregory, Mankiw, dan David Romer membawa kontribusi baru. Mankiw mengintegrasikan teori klasik dan Keynes dalam konsep makroekonomi, sementara David Romer fokus pada kebijakan fiskal dan moneter serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Mankiw menekankan bahwa makroekonomi itu harus dilihat sebagai disiplin ilmu empiris yang terkait erat dengan bidang-bidang ilmu lainnya. Penting untuk dicatat bahwa teori ekonomi tidak bersifat statis dan perkembangannya itu mencerminkan respons terhadap perubahan kondisi ekonomi dan pemahaman yang lebih baik terhadap fenomena ekonomi. Dengan demikian, pengembangan teori ekonomi dari Keynesian ke Neo-Keynesian hingga pasca Keynesian mencerminkan upaya untuk mengatasi tantangan dan kompleksitas dalam menjelaskan dinamika ekonomi makro.